Pembangunan merupakan serangkaian upaya dan langkah untuk memajukan serta memperbaiki kehidupan masyarakat di suatu kawasan atau negara dengan menggunakan konsep pembangunan. Pembangunan juga berarti seperangkat usaha manusia untuk mengarahkan perubahan sosial dan budaya sesuai dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu mencapai pertumbuhan, peradaban, dan pada kesempatan kali ini, saya Setia Rizky Amsari, NIM 341118058, jurusan Sosiologi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, akan mengupas bagaimana pembangunan di Kota Semarang yang di dalamnya juga masih banyak terdapat kelompok marginal yang perlu kita perhatikan. Kota Semarang menjadi salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang sedang giat melakukan pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur. Kota Semarang termasuk dalam nominasi kota terbaik dalam hal pembangunan, dengan tagline-nya Semarang Hebat. Semarang berhasil dinobatkan sebagai kota terbaik di Indonesia pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2020. Di tingkat kota, Semarang disebut sebagai yang terbaik, menyusul kota Yogyakarta dan kota Padang. Mayoritas rencana pembangunan yang sedang direncanakan berorientasi pada modernisasi, di mana beberapa kota terfokus pada pembangunan infrastruktur untuk mendukung mobilitas dan menjadikan masyarakatnya menjadi masyarakat modern. Modernisasi merupakan proses Eropanisasi dan Amerikanisasi, atau modernisasi itu sama dengan Barat. Negara Barat merupakan negara yang tidak tertandingi dalam hal kesejahteraan ekonomi dan politik, sehingga dijadikan mentor bagi negara berkembang. Dalam hal yang lebih nyata, kebijakan industrialisasi dan pembangunan ekonomi mencontoh hal-hal yang telah dilakukan oleh negara maju. Modernisasi merupakan proses yang tidak bisa dihentikan ketika sudah mulai berjalan. Dengan kata lain, ketika sudah melakukan kontak dengan negara maju, dunia ketiga tidak mampu menolak proses pembangunan selanjutnya. Pembangunan tidak dapat berhenti atau dihentikan karena manusia hidup selalu dipenuhi oleh suasana perubahan. Inti pembangunan bukan hanya terjadinya perubahan struktur fisik atau material, melainkan juga menyangkut perubahan sikap masyarakat. Pembangunan harus mampu membawa umat manusia melampaui pengutamaan aspek-aspek materi dari kehidupannya sehari-hari. Seharusnya, pembangunan dilaksanakan atas dasar aspirasi masyarakat yang menghendaki peningkatan taraf hidup menjadi lebih baik. Dengan visi misi kepemimpinan yang kondusif, yang memiliki visi perspektif jauh ke depan untuk memajukan masyarakat. Perpaduan aspirasi masyarakat dan visi para pemimpin dituangkan dalam rencana pembangunan nasional. Ada 3 indikator keberhasilan pembangunan masyarakat, yaitu produktivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Pembangunan dikatakan berhasil apabila produktivitas masyarakat meningkat, disertai dengan efisiensi pelaksanaan pembangunan. Tingkat efisiensi dapat dicapai dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Kota Semarang sudah cukup baik dalam hal melakukan pembangunan infrastruktur. Sudah terbukti, banyak jalanan yang sekarang bersih dan tertata rapi. Akan tetapi, di balik kesuksesan dan hebatnya pembangunan di Kota Semarang, keberadaan kelompok marginal masih menjadi perhatian. Terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang tidak pro kelompok marginal, seperti adanya penggusuran suatu kawasan untuk tata ruang keindahan kota. Padahal, masyarakat di Kota Semarang masih sangat banyak yang tergolong dalam kelompok marginal, di mana hidup mereka masih sangat sulit. Hal tersebut
dapat kita lihat dari masih banyaknya rumah-rumah kecil yang tidak terawat atau bahkan tergolong kumuh, serta kelompok masyarakat yang kurang sejahtera seperti tukang becak, pedagang kecil atau kaki lima, tukang sol sepatu pinggir jalan, bahkan anak-anak kecil yang kurang terawat, dan lain sebagainya. Istilah marginal sering sekali digunakan dalam beberapa istilah lain seperti minoritas atau miskin. Kelompok marginal merupakan masyarakat yang berada pada posisi ekonomi miskin. Mereka sering mendapat perlakuan marginalisasi, diskriminasi maupun eksploitasi oleh pihak lain dalam kehidupan mereka. Masyarakat marginal adalah masyarakat yang berada pada posisi pinggiran atau margin. Karena posisi yang berada di pinggiran inilah yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam memperoleh akses dari masyarakat yang ada di pusat, terutama pemerintah. Oleh karena inilah, kondisi mereka menjadi rentan untuk dipinggirkan, dimarginalisasikan, didiskriminasikan pada sebagian aspek kehidupan. Masyarakat marginal adalah kelompok yang selalu terpinggirkan dari berbagai macam aspek kehidupan, seperti gender, biologis, agama, ekonomi, etnis, bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Menurut Robert Chambers, pengertian masyarakat marginal disebut sebagai deprivation trap atau perangkap kemiskinan, yang secara rinci terdiri dari 5 unsur, yaitu kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan atau kadar isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Chambers menegaskan bahwa kelima unsur tersebut seringkali saling mengait sehingga merupakan perangkat kemiskinan yang benar-benar mematikan peluang hidup seseorang, yang pada akhirnya menimbulkan proses marginalisasi. Marginalisasi yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas ini akan membuat ketidakberdayaan kelompok minoritas dalam mengembangkan potensi diri. Kelompok terpinggirkan mencakup orang yang mengalami satu atau lebih dimensi penyingkiran, diskriminasi atau eksploitasi di dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik kota. Masyarakat marginal pada umumnya selalu lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi, sehingga seringkali tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi. Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami proses marginalisasi, pada umumnya mereka tidak berdaya, ruang geraknya serba terbatas dan cenderung sulit terserap dalam sektor-sektor yang memungkinkan mereka dapat mengembangkan usahanya. Untuk mengembangkan diri menuju taraf sejahtera, komunitas marginal perlu ditopang oleh jaringan dan peranata sosial di lingkungan sekitarnya. Salah satu bentuk upaya pemberdayaan kelompok marginal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang yaitu dapat kita lihat dari perubahan Kampung Wonosari. Kampung Wonosari merupakan salah satu kampung kumuh di Kota Semarang yang kemudian saat ini telah berubah menjadi lebih baik dengan penataan ulang kembali dan dicat warna-warni, atau yang lebih kita kenal saat ini dengan Kampung Pelangi. Awal mula terbentuknya Kampung Pelangi dikarenakan adanya ketertarikan pemerintah Kota Semarang terhadap Kampung Wonosari setelah diadakannya pemugaran Pasar Kembang Kalisari. Pemerintah Kota Semarang mengusulkan ide penataan kawasan Kampung Wonosari dengan pengecatan rumah-rumah, perbaikan sungai, dan saluran drainase untuk menghilangkan kesan kumuh. Kampung Pelangi diresmikan pada tanggal 15 April 2017 oleh Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Maka dari itu, peran pemerintah sangat penting dalam menangani permasalahan masyarakat marginal. Pemerintah Kota Semarang perlu memperhatikan warganya yang masih banyak tergolong dalam kaum marginal. Mereka yang tinggal jauh dari pusat kota perlu mendapatkan perhatian. Pembangunan yang direncanakan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik infrastruktur, akan tetapi juga kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.
terutama terhadap kaum marginal, sehingga kota Semarang akan benar-benar mendapat predikat sebagai kota terbaik, tidak hanya terlihat baik pada sisi depan, akan tetapi di segala sisi kehidupan. Karena kesejahteraan masyarakat hak seluruh rakyat, bukan hanya mereka yang beruntung dan memiliki hak istimewa. Pembangunan juga serangkai lali, pembangunan juga berarti.